Melihat Xiao Yuer, Xian Miao Miao, Feng Chaim, Long Muxi dan wanita cantik berbakat lainnya dengan kekuatan dan kecantikan, mereka hanya mengikuti Chu Feng dan berjalan menuju kediaman Chu Feng. Bahkan keberadaan seperti Xian Hai Shaoyu dan Long Chengyu sepertinya hanya sekedar kertas timah. Di masa lalu, orang-orang iri, bingung, dan sangat cemburu, ingin mengalahkan Chu Feng sampai mati. Namun kini mereka paham betapa bodoh dan bodohnya mereka. Ternyata Chu Feng adalah bos sebenarnya. Roh dunia dengan alam dewa sejati bertanggung jawab dan tidak memerlukan perlindungan Xian Hai Shaoyu dan Xian Hai Yuer. Siapa yang dapat melakukan apapun padanya. Pantas saja Chu Feng berani datang, dia sangat percaya diri. Chu Feng adalah kuda hitam sesungguhnya di puncak 9 surga. Tiba-tiba, Qin Su merasakan tatapan dingin menutupi dirinya, itu adalah kakak tertuanya Qin Xuan. Melihat tatapan Qin Xuan, Qin Su panik. Kakaknya hanya menunjukkan tatapan ini sekali sebelumnya. Dan saat itu, dia dipukuli habis-habisan oleh saudaranya. Saudaraku, aku tidak tahu dia memiliki roh dunia dewa sejati, Qin Su dengan cepat menjelaskan. Mari kita cari tahu lain kali, kalau tidak kitalah yang akan menderita, kata Qin Xuan diam-diam. Awalnya, dia berencana untuk berurusan dengan Chu Feng jika dia punya kesempatan. Bagaimanapun, adik laki-lakinya telah diintimidasi oleh Chu Feng. Tapi kalau dilihat sekarang, untung saya tidak menunggu kesempatan itu, kalau tidak seseorang akan dibuli. Tapi itu bukan Chu Feng, itu dia. Pada saat yang sama, di dalam reruntuhan gua di puncak 9 surga. Jie Tian terbaring di tanah, dengan formasi penyembuhan menutupi dirinya, di bawah perawatan formasi, luka-lukanya pada dasarnya telah sembuh, tetapi dia masih tidur. Liu Kuo berdiri di dekatnya dengan mata terpejam. Cahaya redup muncul di matanya, yang merupakan semacam kekuatan pesona. Di saat yang sama, tasbih yang dipegang di tangannya juga memancarkan cahaya yang sama. Saudara Chu Feng, dia sangat tersembunyi sehingga dia bahkan memiliki dewa dan roh sejati. Dia begitu kuat sehingga dia tidak lagi terlihat seperti manusia. Senyuman muncul di bibir Liu Kuo. Meskipun dia tidak hadir di tempat kejadian, dia dapat dengan jelas melihat semua yang baru saja terjadi di alun-alun berkat penguasaan formasinya. Dengan baik, tiba-tiba, dengungan lembut terdengar, dan Liu Kuo membuka matanya dan mengalihkan pandangannya ke Jie Tian. Segera, dia mengganti tasbih di tangannya dan mengarahkannya ke arah Jie Tian, dan formasi penyembuhan yang menutupi Jie Tian segera menghilang. Dan Jie Tian perlahan membuka matanya. Di mana ini? Jie Tian bangun dan bertanya sambil mengusap kepalanya. Kamu dikalahkan dalam pertempuran dengan Xian Hai Yuer, apakah kamu ingat? Liu Kuo bertanya. Setelah mendengar ini, ekspresi Jie Tian menjadi sangat berat. Ini mengingatkannya pada pertarungan sebelumnya dengan Xian Hai Yuer. Dia telah membuat kemajuan besar, tapi dia masih gagal. Sepertinya aku ingat saja. Menurut taruhannya, kamu telah tersingkir dan harus meninggalkan KTT 9 surga. Begitu Liu Kuo mengucapkan kata-kata ini, tekanan Jie Tian menjadi 2 kali lipat. Namun, puncak 9 surga sekarang dalam keadaan terkunci. Anda masih perlu tinggal di sini untuk sementara waktu sampai puncak 9 surga selesai. Mendengar ini, Jie Tian pun menghela nafas lega. Bahkan jika kamu tidak bisa pergi, carikan tempat yang lebih baik untukku. Apa maksudnya ini? Jie Tian melihat sekeliling dan melihat bahwa gua yang rusak ini benar-benar tidak sesuai dengan statusnya. Jie Tian Donor, kamu telah tersingkir, dan kamu masih di sini memilih-milih. Biksu Xiao telah memberimu harga diri. Setidaknya kamu ada di sini dan hanya kamu yang tahu. Bagaimana kalau kamu berjongkok di alun-alun seperti Qin Xuan Qin Su? Liu Kuo bertanya. Mendengar ini, Jie Tian memutar matanya, sebenarnya, tidak buruk di sini. Ngomong-ngomong, Jie Tian, meskipun kamu tidak bisa pergi,
eliminasimu tetap perlu diumumkan, kata Liu Kuo. Apa maksudmu? Setelah mendengar ini, Jie Tian segera berdiri. Sebelum masuk, seharusnya kamu sudah melihat daftar hasil penilaian. Tetapi KTT 9 surga kali ini berbeda dari biasanya. Ada juga daftar publik untuk dieliminasi, kata Liu Kuo. Maksudmu, semua orang akan melihatnya? Jie Tian bertanya. Iya, dan kamu adalah orang pertama dalam daftar, dan kamu juga satu-satunya untuk saat ini, kata Liu Kuo. Setelah mendengar ini, Jie Tian buru-buru mendatangi Liu Kuo, mengeluarkan tas Qian Kun dan menyerahkannya kepada Liu Kuo. Apa maksudmu, kamu ingin menyuap biksu muda itu? Liu Kuo bertanya. Ini bukan suap, ini hanya diskusi. Bisakah kamu tidak mencantumkan namaku di situ? Mungkin bisa nanti, kalau tidak. Kalau tidak, itu akan sangat memalukan, kan? Tapi Tuan Jie Tian, jika Anda menyerang Chu Feng di depan umum, jika dia benar-benar dipukuli sampai Anda berlutut, pernahkah Anda memikirkan wajahnya? Atau, jika donor ikan laut abadi dikalahkan olehmu, dia akan menjadi orang pertama yang tersingkir, dan namanya akan muncul di daftar ini. Pernahkah kamu memikirkan wajahnya? Saya pikir Anda tidak hanya tidak akan peduli, tetapi Anda juga akan sangat gembira dari lubuk hati Anda yang terdalam, menginjaknya untuk membangun reputasi Anda, itulah yang Anda inginkan. Sayang sekali jika kamu kalah, kamu harus mengakuinya, Liu Kuo memandang Jie Tian dengan sinis. Jangan bersulang dan kamu harus minum anggur sebagai hukumannya. Wajah Jie Tian tiba-tiba berubah dingin. Apa, itu terlalu lembut, kenapa kamu tidak menginginkan yang keras? Kamu bisa mencobanya, kata Liu Kuo. Jie Tian tiba-tiba meremas formula ajaibnya, dan kekuatan penghalang yang kuat berubah menjadi beberapa rantai, yang dilepaskan dari tubuhnya dan melilit Liu Kuo. Rantai penghalang melilit Liu Kuo dengan erat, tetapi gagal menyentuh tubuh Liu Kuo. Sebuah penghalang pertahanan melindungi Liu Kuo. Mendengus. Liu Kuo mendengus. Tidak hanya rantai penghalang yang mengelilinginya hancur karena guncangan, tetapi bahkan Jie Tian pun terdorong mundur dan membentur dinding batu dengan keras. Jie Tian, jika ini pertarungan normal, Biksu Xiao mungkin bukan lawanmu. Tapi sekarang kita berada di puncak 9 surga. Ini adalah halaman rumahku, biksu kecil. Apakah kamu akan melawanku? Liu Kuo memegang manik-manik Buddha di tangannya dan memandang Jie Tian dengan jijik. Kemudian, formula ajaib Liu Kuo berubah, dan manik Buddha di telapak tangannya melepaskan kekuatan penghalang, berubah menjadi daftar penghalang di depan Liu Kuo. Pada saat yang sama, di luar puncak 9 surga, di kehampaan desa Ranmai, sebuah daftar juga muncul. Daftarnya sama persis dengan yang ada di depan Liu Kuo, hanya saja ukurannya sangat besar, sama besarnya dengan daftar penilaian sebelumnya, dan mereka berdiri berdampingan. Bahkan dari jarak jauh pun Anda bisa melihat dengan jelas. Daftar lain telah muncul. Apakah kompetisi di puncak 9 surga akhirnya dimulai? Begitu daftar ini muncul, langsung menarik perhatian semua pihak. Apakah mereka berdiri di kehampaan atau di bumi, jauh atau dekat, semua orang fokus pada daftar itu. Di Istana Terapung yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun, penguasa Istana Tujuh Alam sedang mengadakan pertemuan dengan para tetua Istana Suci Tujuh Alam. Meskipun dia harus mendukung Jie Tian di sini, sebagai penguasa istana, dia masih harus menangani banyak masalah Istana Suci Tujuh Alam pada waktu yang tepat. Tetapi ketika daftar itu muncul, dia tidak bisa berhenti berbicara dan mengarahkan pandangannya pada daftar itu. Segera, nama-nama muncul di daftar eliminasi. Ternyata itu daftar eliminasi. Tiba-tiba muncul daftar seperti ini. Sepertinya ada yang akan tersingkir. Aku hanya tidak tahu siapa yang pertama muncul di daftar ini. Apakah kamu masih harus bertanya? Tentu saja dia bukan siapa-siapa. Kalau tidak, apakah dia akan menjadi jenius terbaik dari semua kekuatan?
Untuk daftar eliminasi ini, semua orang tidak menantikannya, melainkan mereka semua mengolok-oloknya. Dan tak lama kemudian, nama Jie Tian muncul di daftar eliminasi. Jie Tian, kenapa kedengarannya begitu familiar? Ya Tuhan, bukankah cucu dari penguasa Istana Tujuh Alam bernama Jie Tian? Tidak mungkin, apakah dia sudah tersingkir? Melihat Jie Tian, semua orang yang awalnya acuh tak acuh tiba-tiba menjadi tertarik. Apa yang kamu pikirkan? Betapa jeniusnya Jie Tian. Tidak hanya dia adalah cucu dari penguasa Tujuh Alam, dia juga memiliki darah raja legendaris. Dia adalah seorang jenius yang setingkat dengan Jie Ranxing. Bagaimana dia bisa tersingkir? Namun spekulasi tentang Jie Tian langsung dibantah oleh banyak orang, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu tidak mungkin Jie Tian dari Istana Suci Tujuh Alam. Pada saat ini, suasana di istana terapung tempat semua orang dari Istana Suci Tujuh Alam berada menjadi sangat serius. Tuan Istana, tidak mungkin dia menjadi Tuan Muda Jie Tian. Bagaimanapun, dunia ini begitu besar dan ada terlalu banyak orang dengan nama yang sama. Seorang tetua melangkah maju dan berkata kepada penguasa Istana Tujuh Alam. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tentu saja itu bukan Tianer. Apa kamu tidak curiga itu Tianer? Penguasa Istana Tujuh Alam terdengar sangat tidak senang. Dia memang yakin bahwa ini adalah Jie Tian, dan dia sangat yakin pada Jie Tian. Bawahanku bodoh dan pantas mati. Melihat bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, tetua itu segera berlutut. Namun saat ini, 4 karakter besar muncul di depan Jie Tian. Rumah Suci Tujuh Alam. Bersama-sama, itu adalah 7 alam rumah suci dan surga.